Pentingnya pendidikan literasi di Indonesia menggerakkan sejumlah pegiat literasi untuk berperan serta mencerdaskan bangsa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Haryatmi Sulistyo. Dengan tekad dan semangatnya di usia senja, ia rutin mengirimkan buku hingga ke pelosok daerah. Selain itu, ia juga memanfaatkan waktu untuk berbuat kebajikan melalui tulisan dan buku hasil karyanya. Di tengah melesunya tingkat literasi di Indonesia, masih banyak pejuang literasi yang peduli dengan pendidikan anak Indonesia. Ya, dia adalah Haryatmi Sulistyo, relawan suci sekaligus salah satu pegiat literasi di Indonesia. Meskipun sudah menginjak usia lanjut, namun semangat, pemikiran, dan cita-citanya tidak pernah menjadi tua. Siapa sangka ibu dari 2 orang anak ini tengah menekuni dunia tulisan. Tahun 2014, Ami begitu sapaan akrabnya, telah berikrar untuk menjadi mata dan telinga Master Cenggen dengan menjadi relawan Chen Sanmei atau relawan pencatat sejarah suci. Besar harapan agar setiap hentakan jarinya bisa berguna dan menginspirasi banyak orang. Baginya, ada kepuasan batin yang tidak dapat diukur dengan materi jika hasil karyanya bisa dinikmati dan berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Menulis bagi saya itu adalah roh, spirit, dan pembaca bagi saya itu adalah nyawa. Jadi ketika kita menulis dan ada yang membaca, itu saya merasa double nyawa dan semacam pupuk bagi kehidupan ini. Kecintaannya terhadap tulisan telah timbul sejak tahun 1980-an. Mengawali karya dengan menulis cerita-cerita pendek pada sebuah majalah, hingga saat ini Ami pun telah merilis beberapa buku, salah satunya yang berjudul Cermin-Cermin Kehidupan, yang berisikan tentang cinta kasih universal. Di balik kecintaannya terhadap dunia tulisan, terselip kepedulian lain terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Melihat minimnya minat baca pada anak-anak di Indonesia, membuat hatinya tersentuh dan berinisiatif menggalang buku-buku dari para relawan, sahabat, sanak saudara, bahkan para tetangganya yang juga peduli terhadap dunia pendidikan, untuk selanjutnya didonasikan kepada rumah baca ataupun yayasan yang membutuhkan. Ami menamai aksinya dengan aksi literasi suka baca. Sejak 4 tahun yang lalu, Ami sudah mulai menjalankan kegiatan ini. Setiap tanggal 17, Ami mengantarkan buku-buku tersebut ke kantor Pos Indonesia menggunakan beca motor. Teriknya matahari tak lagi ia rasakan, sebaliknya justru kenikmatanlah yang ia dapatkan dari hasil jerih payahnya tersebut. Hingga saat ini sudah sekitar 2.000 buku telah didistribusikan ke pedalaman Indonesia seperti Pulau Jawa, Riau, hingga Flores. Saat ini Ami tak lagi bekerja untuk menghasilkan materi, melainkan bekerja untuk kepuasan batin. Sekuat tenaga, ia menggunakan sisa waktunya untuk berbuat kebajikan. Selain itu juga di sisa usia saya yang udah 67 tahun itu kan saya harus mengejar matahari, ya kan? Tinggal berapa lama lagi kemudian matahari itu tenggelam, saya harus merangkuhnya sebisa mungkin matahari itu bisa menyinari 1 atau 2 orang cukup bagi saya. Tapi alangkah bersyukurnya apabila itu menjadi penerang bagi banyak orang. Ami menjadi salah satu potret bahwa usia tak menjadi penghalang untuk seseorang tetap berkarya dan bersumbangsi. Stephanie Simatupang, Tim Liputan, The ITV.